Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, sudah siap dengan pembelajaran ibu? Sudah? Mana suaranya dong? Sudah siap dengan pembelajaran ibu? Sudah. Oke, kalau sudah, yuk sebelumnya kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fazna wa sinna minal dzunubi kabairiha wa sogoiriha la siyama asirku bika walidaini wal tasdibu wal kibaru wal mudzabu wal kiyanatu wa ulul wali wa adamul wafainil ardi wal kibatu wa zulmun nasi wa ilma wadina lil lalil birahmatika. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini pembelajaran yang kita lakukan diberikan kelancaran dan kalian diberikan pemahaman setelahnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, selanjutnya sebelumnya ibu akan cek dulu kehadiran nih, siapa sih yang tidak hadir. Hari apa sekarang? Hari Senin, tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? 7 November. Oke. Anissa Putri Nabila hadiro. Anissa Azahra Rahayu hadiro. April Nuri ada? Sakit. Akila hadir. Aufa Nur Hanifa hadiro. Karisa Denri ya. Febriansa Nur Hidayah ya. Firda Nahrisya Halgifari Duansyah ya. Kanifa sakit apa Kanifa? Demam. Wah, kehujanan kali ini. Kaila ayo diro. Kaila Syahnur Akila. Muhammad Ramlan dir. Muhammad Rashid Afwan, Muhammad Ridwan Zufar ya. Muhammad Rifki Al Khair sakit dari kemarin ya, dari minggu kemarin nih sakit, belum sembuh berarti nih. Muhammad Rifki Kadafi, Muhammad Sahril Sodiqin, Muhammad Yuda Pratama,
Muhammad Jiddan, Febriansa, Munisa Aisyah, Nurani Sabrina, oh iya, Nur Latifah Zakya, sakit lagi, banyak yang sakit ya. Raisa, mana Raisa? Oh iya, Siti Haura Gania, ya Allah, pada sakit kenapa ini? Minggu kemarin hanya 2 anak yang sakit, sekarang ada berapa nih? Coba kita lihat nanti. Siti Nur Sakila, Tasya Kamila, Zainul Azkia, Masya Allah. Saskia Zahra, terakhir Saskia Naisila, ada? Oh iya ada. Berarti ada berapa anak yang sakit? 1, 2, 3, 4, 5 anak sakit ya. Ya anak-anak, kenapa sebanyak yang sakit? Karena memang sekarang pancaroba ya. Jadi ibu minta untuk menjaga kesehatan kalian banyak makan ya. Minum vitamin, minum susu ya, biar sehat terus ya. Karena memang ini musimnya lagi kurang bersahabat ya. Ya anak-anak, untuk membangkitkan atau meningkatkan semangat nasionalisme, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sok, boleh berdiri semuanya. Siapa yang akan menyiapkan? Ya monggo ke depan. Ayo berdiri semuanya anak-anak. Lagu yang akan kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Rasid boleh dikondisikan. Nah iya, terima kasih. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya. Oke. Ya kemarin kita sudah mempelajari tentang norma dan undang-undang dasar NRI, apa itu? Negara Republik Indonesia. Ayo kita ingatkan kembali, karena minggu ini adalah masih bersambung ya, masih tetap bahasan tentang norma. Kalau minggu kemarin kita kegiatannya apa nak? Kemarin kita kegiatannya adalah disko. Apa itu disko? Diskusi kelompok. Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah siap dipresentasikan hari ini? Sudah ya, karena hari ini adalah menyambung dari minggu kemarin kita diskusi ya. Sebelum masuk ke presentasi, karena memang hari ini pure adalah hasil presentasi kalian ya. Kita flashback dulu yuk ke pelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat apa itu norma?
kaidah atau aturan yang diyakini kebenarannya dan menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar Vida ya. Jadi norma itu adalah kaidah atau petunjuk ya yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi petunjuk hidup. Masih ingat kemarin ada berapa macam norma? Ada berapa? Ada 4 apa saja itu? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma yang ajarannya berasal dari kitab suci. Norma apa itu? Norma agama. Norma yang dibuat oleh penguasa negara. Norma apa itu? Norma hukum. Norma yang berasal dari hati nurani. Apa itu? Norma kesusilaan. Kalau norma kesopanan apa ya? Dari kebiasaan. Iya benar, norma kesopanan adalah aturan yang berasal dari kebiasaan di dalam masyarakat. Oke, kemarin kan kita sudah memiliki tujuan pembelajaran ya. Coba kita lihat lagi apa sih tujuan pembelajarannya yang belum ya di sini kan ya. Di situ ada peserta didik kemarin kalian sampai kepada menganalisa ya proses dalam hidup sehari. Kemudian yang sekarang adalah peserta didik dapat menelaah dan menyajikan hasil diskusi ya. Jadi kita masuk ke tujuan yang kelima yaitu peserta didik dapat menelaah dan menyajikan hasil diskusi tentang norma. Kalau yang nomor 4 peserta didik dapat menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Sudah bisa menunjukkan? Sudah? Coba kira-kira. Ayo kalian, kamu mau menunjukkan perilaku apa? Perilaku yang sesuai dengan kira-kira perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan apa sih? Contohnya? Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Apalagi coba? Sopan. Ya. Sopan apa? Ya, Gifari. Sopan. Sopan kepada orang tua. Ayo apalagi? Membantu orang tua. Ada yang bisa nambahkan? Berpamitan ketika mau ke sekolah itu masuk ke dalam menunjukkan perilaku sesuai dengan norma ya, sesuai dengan norma itu kesopanan. Kalau norma hukum kira-kira apa? Febri, perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Sesuai. Kalau melanggar itu sesuai enggak? Tidak. Kalau melanggar itu atau pelanggaran itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Tetapi di situ kalian bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma. Sebab apa? Yang sesuai dengan norma, Febri. Apa? Tidak itu berarti apa? Tidak sesuai. Ini yang mau sesuai. Berarti apa? Gampang. Kalau tadi Febri mengatakan tidak memakai helm, itu kan pelanggarannya. Kalau ditanya berarti sikap yang menunjukkan norma, tinggal kalimatnya dihapus, yang tidaknya dihilangkan menjadi memakai helm. Ya, salah satunya. Terus apa lagi? Membayar pajak. Bayar pajak. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas itu diantara penerapan atau menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum ya. Kalau norma kesusilaan apa? Norma kesusilaan kemarin ada yang dapat topik bahasannya atau masalahnya bertentangan dengan norma kesusilaan. Kelompok mana? Ada nggak? Kelompok 4 bertentangan dengan norma kesusilaan. Apa itu? Tidak berbohong. Bersopan santun. Terus? Nah, menyadari dan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Ini semangat gak sih belajarnya? Semangat gak sih? Semangat. Coba kalau biar tambah semangat lagi, yuk kita tepuk semangat yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat.
Pagi-pagi aja udah lemes nih. Nah, emang cuacanya ini enak-enak apa ya? Enak bobo ya, tapi jangan terbawa. Nah ya, tetap kita harus semangat. Oke, itu ya tujuan pembelajarannya. Sekarang masuk ke persiapan kalian untuk presentasi. Sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap maju duluan? Sudah siap? Ada yang sudah siap kelompoknya? Oh, kelompok berapa ini? Kelompok 1 sudah siap. Yuk. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kalau ada temannya yang sedang presentasi, disimak dengan seksama, dengan diperhatikan. Kemudian kalian boleh memberikan pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Ya, seperti itu. Siapa nanti yang memberikan pertanyaan itu akan mendapatkan poin. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa ya. Oke, silakan dimulai untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidan Arsyadi Putri dan di sebelah kanan saya ada Fatih Fari dan di sebelah kiri saya ada Destiana. Izinkan kelompok kami untuk memaparkan hasil dari presentasi pada gambar ini. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, gambar di samping saya ini menggambarkan seorang anak yang sedang dikucilkan. Ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang ingin saya bahas. Pertanyaan nomor 1. Norma apa yang dilanggar? Menurut hasil diskusi dari kelompok kami adalah norma agama dan norma kesopanan. Apa itu norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang disiplin dan yang bersumber dari kebiasaan masyarakat daerah. Pertanyaan nomor 2. Mengapa seseorang bisa melanggar norma tersebut? Karena kurangnya pemahaman tentang menghargai orang lain dan kurangnya sopan santun terhadap orang lain. Pertanyaan nomor 3. Apa sanksi yang akan didapatkan dari pelanggaran norma tersebut? Sanksi yang akan didapatkan jika melanggar norma agama adalah mendapatkan siksaan di neraka. Dan sanksi norma kesopanan adalah akan dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana caranya sehingga seseorang yang pernah melanggar norma tersebut tidak melakukannya lagi? Caranya adalah diberikan sanksi sosial dan dinasehati dengan baik. Pertanyaan nomor 5. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar di atas adalah bahwa kita harus selalu menghargai orang lain terlepas dari apa sudut pandang dan perilaku mereka. Sekian presentasi dari kami. Saya memberi kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Yaitu tadi presentasi dari kelompok 1. Katanya gambar di samping adalah melanggar norma apa tadi? Kata kelompok 1 melanggar norma apa? Norma agama dan norma kesopanan. Ya, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oh, siapa itu? Ya, sok Tasya, boleh? Apa faktor yang mendorong hal tersebut terjadi? Karena kurangnya pemahaman tentang ilmu agama. Apa yang mendorong hal itu atau seseorang bisa berlaku seperti gambar tersebut? Jawabannya adalah karena kurangnya pemahaman dari norma agama atau kurang pemahamannya tentang ilmu agama ya. Itu salah satunya. Bisa diterima? Ada lagi yang mau menambahkan? Mau bertanya? Sok dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 4 yang bertanya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, teman saya akan jawab. Ya. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa remaja, tidak patuh terhadap perintah. Contoh pelanggaran norma agama. Contoh pelanggaran norma agama. Ibu kemarin pernah mengatakan bahwa di dalam agama itu ada hablum minallah dan hablum minannas. Ya, jadi bagaimana pelanggaran terhadap Allah? Apa saja tadi dikatakan katanya tidak melakukan sholat. Berarti kan itu hubungan dengan Allah. Lalu apa lagi? Meninggalkan puasa, ya itu meninggalkan puasa itu hablum minallah. Yang hubungan dengan manusianya mencuri, ya mencuri apa lagi?
Apalagi tadi? Berikan jawabannya apa? Berbohong, ya, itu juga termasuk pelanggaran norma agama. Coba ditanya, cukup nggak jawabannya? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Ada lagi? Oh, dari kelompok mana ini? Sok, mangga. Saya Katisa dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan contoh yang melanggar norma kesopanan. Sebutkan contoh yang melanggar norma kesopanan. Yang melanggar norma kesopanan. Ayo. Apa? Berbicara kasar, Berbicara kasar. Apalagi? meludah sembarangan, Meludah sembarangan. Tadi berkata kasar, meludah sembarangan. Sudah? Ada lagi? sopan terhadap orang tua. Tidak sopan terhadap orang tua. Itu contoh dari pelanggaran norma kesopanan. Ya. Cukup? Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Izinkan kami dari kelompok 2 bertanya. Hmm. Kira-kira apa yang menyebabkan dia dikucilkan oleh teman-temannya? Menurut saya, anak itu dikucilkan karena berambut gondrong dan penampilannya yang culun. Karena berambut gondrong dan culun. Tahu dari mana dia culun ya? Tahu aja dia lagi sedih, nggak punya uang jajan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat teman kita gondrong, boleh nggak sih dikucilkan? Tidak. Harusnya di apa? Harusnya digimanain? Harus dinasehatin. Bisa nasehatinnya? Gimana nasehatinnya? Diberitahu bahwa peraturan sekolah anak laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Ya, ada yang gondrong nggak di sini? Ada yang gondrong nggak? Enggak ya, cakep-cakep semua, keren deh ya. Itu yang di depan juga keren kan, rambutnya nggak gondrong ya. Siapa yang di depan namanya itu? Iya, Gifari ya. Itu sudah, tidak ada lagi pertanyaan? Ya, nggak ada. Ayo. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sebagai penutupan izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Waduh, ada pantun segala nih, keren. Gimana pantunnya? Nasi goreng rasanya gurih. Cakep. Dimakan di Kota Batu. Cakep. Ucapan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yeay, keren ya. Untuk pembuka presentasi kita cukup bagus ya. Kelompok 1 kompak ya, semua anggota bisa memberikan jawaban untuk kelompok yang bertanya, dan kelompok lain pun keren, bisa menyimak dan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok 3 kali ya. Kelompok 3 dulu deh. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Maju ke depan boleh? Ya udah, pakai dulu nggak apa-apa. Ya. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 kenapa nggak pakai itu? Oh, itu ya, apa namanya, dibawa sama temannya ya? Ya. Siapa temannya? Kanifanya sakit, jadi bahan diskusinya atau hasil diskusinya di Kanifa. Kanifanya nggak sekolah, maka kemudian di-share melalui handphone ya. Silakan dibacakan yang ada di handphone. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Munisa Aisyah dan anggota kelompok saya ada Tasya Kamila Barana, Kanifah Tansaris Al-Wahdi, Muhammad Syahril Sodikin, dan Muhammad Rashid Afwan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Sok, silakan. Ibu sambil lihat di kelompok 3 itu gambarnya apa, karena nggak ada gambar ya. Sok, dilanjut. Kami telah mengamati suatu gambar. Mengamati gambar apa sih? Ini ya? Kami mengamati gambar tersebut. Menurut hasil diskusi kami, gambar tersebut telah melanggar norma kesopanan, kesusilaan, dan agama. Apa itu norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama? Norma kesopanan adalah norma yang memiliki hubungan dengan pergaulan,
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan memiliki sumber dari kebiasaan masyarakat daerah. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari bisikan hati nurani yang memiliki keterkaitan dengan norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Kami juga telah memiliki pertanyaan dan jawaban tentang gambar tersebut. Apa pertanyaan dan jawabannya? Yaitu nomor 1. Norma apa yang dilanggar? Jawabannya norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Nomor 2. Mengapa seseorang bisa melanggar norma tersebut? Jawabannya karena dia tidak mempunyai adab dan sopan santun terhadap orang lain. Nomor 3. Sanksi apa yang akan diterima oleh pelanggar norma tersebut? Jawabannya tidak disenangi orang lain dan perasaan malu. Nomor 4. Cara apa yang bisa dilakukan agar seseorang yang pernah melanggar norma tidak mengulanginya lagi? Jawabannya, menegurnya dengan kata-kata yang sopan. Ya, pelajaran yang dapat diambil adalah kita tidak boleh membuang angin sembarangan karena itu tidak sopan. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, itu tadi kelompok 3 membahas tentang pelanggaran norma tuh yang ada di depan ya. Apa itu? Orang lagi ngapain itu? Lagi buang angin atau kentut sembarangan. Ada yang suka kentut sembarangan kan nih? Ada enggak? Enggak ya. Nah, itu pelanggaran norma apa? Tadi dikatakan dari kelompok 3 melanggar nomor apa saja? Norma kesopanan, lalu norma kesusilaan, lalu norma agama. Itu sekaligus satu perbuatan bisa melanggar sekaligus 3 norma yang dilanggar ya. Coba tadi diberikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok mana? Kelompok mana tuh? Saya dari kelompok 4 yang bertanya apa saja sama contoh norma kesopanan. Wow, itu dari kelompok 4 bertanya apa saja sih contoh dari contohnya ya, bukan pelanggarannya ya, contoh sikap norma kesopanan ya. Menghormati orang tua, selalu menerima sesuatu dengan tangan kanan dan tidak berkata kasar. Menghormati orang tua, selalu menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Lalu apa tadi? Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar kepada orang tua. Itu contoh dari penerapan norma kesopanan. Setuju nggak kelompok 4? Setuju? Yang lain setuju? Setuju. Lanjut. Ada lagi? Yuk, dari kelompok? Izinkan kami Ya. dari kelompok 1 yang bertanya, mengapa kentut di depan orang lain dikatakan tidak sopan? Terima kasih atas jawabannya. Kok jawaban? Pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya Ya. dan tersebut akan dijawab oleh teman saya. Ya. Karena itu mengganggu kenyamanan orang lain dengan bau yang tidak sedap Dan apa? dan membuat orang lain terganggu. Karena membuat tidak nyaman. Kenapa sih kita nggak boleh kentut sembarangan? Yang pertama tadi kan nggak sopan ya. Yang kedua membuat orang lain nggak nyaman. Karena apa? Menghirup sesuatu aroma yang kurang sedap, kurang enak. Maka kemudian kalau kita kebelet gimana? Harus cepet-cepet lari jauhin orang lain kan gitu. Kalau udah buang angin kan tahan sembunyi gitu. Alhamdulillah kan gitu ya. Seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang ingin bertanya. Oh, nih dari kelompok mana nih? Kelompok 5. Yuk. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan. Ya, siap. Sebutkan sanksi norma kesopanan. Sebutkan sanksi norma kesopanan. Bertanya tadi untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 5. Jawabannya adalah tidak disenangi orang lain dan perasaan malu. Kalau seseorang tidak sopan, maka tidak akan disenangi oleh orang lain. Kamu senang nggak sama anak yang nggak sopan? Tentu enggak kan? Maka kemudian sanksi yang didapatkan dari anak yang melanggar norma kesopanan yaitu tidak disenangi orang lain. Setuju nggak?
Mana suaranya? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, cukupkan. Yuk. Ada pantun lagi? Oh enggak. Ayo. Oke. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih Monisa dan teman-temannya. Oke, nah ini namanya bukti bahwa kelompok itu bekerja sama. Jadi tidak hanya mengandalkan satu orang ketika anggota kelompoknya atau yang ditugaskan menjadi juru bicara ya. Juru bicara tidak hadir karena sakit, teman yang lainnya sudah bisa mengantisipasi itu. Keren. Ibu berikan jempol 2 untuk kelompok 3. Lanjut kelompok berapa? Kelompok 5 deh. Mana kelompok 5? Ya, kelompok 5 boleh. Sok. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Nurhidayat dari kelompok 5. Di sebelah kiri saya ada Aisyah Nurhidayat dan di sebelah kanan saya ada Apa kelompok 5 itu mengamati apa? Kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami telah mengamati suatu gambar. Menurut kelompok kami, gambar ini termasuk melanggar norma hukum. Apa sih itu norma hukum? Ya. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat pemerintah untuk menciptakan ketertiban. Mengapa seseorang bisa melanggar norma tersebut? Seseorang bisa melanggar norma hukum karena kurangnya kesadaran atau tugas tanggung jawab sebagai masyarakat. Apa sanksi yang akan didapat dari pelanggar norma tersebut? Sanksi yang akan didapat adalah denda, kurungan penjara, dan hukuman mati. Bagaimana caranya sehingga seseorang yang pernah melanggar norma tersebut tidak melakukannya lagi? Supaya seseorang tidak melanggar norma tersebut dengan cara diberikan sanksi yang tegas sesuai kesalahannya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut? Pelajaran yang dapat diambil adalah kita harus mematuhi peraturan lalu lintas agar lalu lintas menjadi tertib dan teratur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 mengamati gambar seperti di depan, yaitu pelanggaran norma. Pelanggaran norma apa, Yuda? Di depan pelanggaran norma apa? Norma hukum. Kenapa dikatakan pelanggaran norma hukum? Karena tidak? Apa itu pelanggarannya? Pelanggarannya apa itu, lihat? Tidak memakai helm, melanggar norma hukum. Ada yang bertanya untuk kelompok 5? Ya. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Siap. Mengapa seseorang yang berkendara roda 2 harus memakai helm? Terima kasih atas pertanyaan. Akan dijawab oleh teman kami. Seseorang harus memakai helm. Seseorang harus memakai helm agar melindungi kepala ketika berkendara memakai kendaraan roda 2. Teman kita saat ini ya pemalu sekali ya, padahal ganteng ya. Oh, dia ada langsung pipitnya, jadi diumpetin. Apa tadi, coba bisa diulang apa jawabannya? Agar kepala aman saat berkendara apabila terjadi kecelakaan, teraman dari benturan ya, seperti itu. Bisa diterima? Wah, ada lagi? Dari kelompok? Boleh, silakan. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk bertanya. Kenapa seseorang bisa melanggar peraturan lalu lintas? Terima kasih atas jawabannya. Seseorang bisa melanggar norma hukum karena kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, mengapa seseorang bisa melanggar norma hukum? Karena menurut kelompok 3 tadi, karena kurangnya
punya kesadaran seseorang tersebut akan haknya, kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ya, banyak orang yang melakukan taat hukum atau taat peraturan lalu lintas ketika ada polisi. Ya, nggak ada polisi, ada banyak yang melanggar kan? Ya, seperti halnya contoh di depan kan gitu. Itu yang nggak pakai helm itu sendiri apa banyakan tuh? Banyakan. Kenapa bisa banyak gini? Karena tadi kurangnya kesadaran. Coba kalau sadar, pakai helm itu buat siapa sih? Buat polisi atau buat kita? Buat kita. Kalau kita sadar bahwa helm itu buat kita, melindungi kita, maka ada polisi, nggak ada polisi, kita tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, ada lagi? Wih, ya, keren. Ayo, hadapi. Yuk. Saya dari kelompok 4 apalagi pelanggaran kelompok lain tidak menggunakan helm. Suaranya serak-serak becek gitu ya. Apa katanya? Berikan contoh lagi pelanggaran norma hukum selain gambar di depan. Apalagi? Ayo, coba. Nih, satu lagi belum bersuara. Ayo. Apa, Cina? Apalagi selain nggak pakai helm? Hah? Boti, katanya bonceng 3. Bonceng 3 itu melanggar nggak sih? Iya. Melanggar karena nggak boleh. Bolehnya berapa boncengan? 2. Cuma 2 ya, nggak boleh boti. Bonceng 3. Siapa nih? Ada suka yang boti-boti nih? Hah? Kalian jangankan boti, naik motornya aja udah salah. Kenapa salah? Karena belum cukup umur. Berapa umur yang boleh? 17. Kalian udah 17? Oh, belum. Ya, ada lagi? Mau menambahkan? Mencuri juga itu termasuk ke dalam pelanggaran norma hukum. Itu salah satu tindakan kriminal ya, melanggar masuknya ke dalam kasus pidana itu ya. Oke, sudah? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi dicukupkan kelompok 5. Jika tidak ada, izinkan kami untuk menutup presentasi ini. Sekian untuk presentasi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Febri itu senyumnya keluar baru selesai ya. Selesai presentasi keluar, ternyata dia main mata nih sama yang depan nih. Febri ya. Itu presentasi dari kelompok 5. Tadi 1, 3, 5. Sekarang berarti kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, kita lihat kelompok 2 itu mengamati gambar apa sih? Yuk. Ya, boleh kembali konsentrasi. Kita lihat di kelompok 2, mangga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Suaranya agak kencang ya, biar terdengar sama temannya. Yuk. Kelompok kami sudah mengamati salah satu gambar, yaitu gambar perang senjata. Menurut kami, norma yang dilanggar adalah norma agama dan norma hukum. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui tulisannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan
Itu ya. Presentasi dari kelompok 2 tadi adalah pelanggaran norma itu, lihat gambarnya. Norma agama. Norma apa lagi? Norma hukum langgar nggak? Langgar norma hukum ya, gitu tadi tuh. Itunya mengapa seseorang bisa melakukan itu, banyak hal kata tadi ya dari kelompok 2. Ada yang bertanya? Belakang tuh, dari kelompok berapa tuh? Dari kelompok 4, Akila ya. Akila bertanya bagaimana cara mengatasi ketika ada orang yang kecanduan minuman keras. Yuk. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, akan dijawab oleh cara mengatasi orang yang kecanduan alkohol adalah meminta pertolongan psikolog, prioritaskan kesehatan, meminta dukungan orang terdekat, melakukan hobi yang menyenangkan. Wis keren tuh jawabannya katanya. Buat menghilangkan kecanduan yang pertama adalah minta bantuan psikolog. Nah, keren kan? Minta bantuan psikolog. Psikolog itu apa sih? Ya, psikolog itu adalah bagaimana orang yang menguasai materi tentang kejiwaan seseorang. Ya, itu. Lalu apa yang kedua tadi? Yang kedua apa tadi? Prioritaskan kesehatan karena mabuk akan mengganggu kesehatan. Ketiga apa? Minta dukungan orang terdekat ya, untuk supaya tidak kecanduan lagi. Ya, intinya adalah berganti teman. Gitu ya, teman yang baik itu jangan ditemenin lagi karena dia akan kembali yang tadinya udah baik nih, temannya nggak baik maka akan ke bawah lagi ya, seperti itu contohnya. Dan yang keempat apa tuh tadi? Lakukan hobi yang menyenangkan. Ya, itu keren nih jawabannya, bagus banget jawabannya ya untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 sebenarnya cukup presentasinya boleh ditutup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi. Oke. Kelompok 3 tadi, kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompok 2 tadi ya. Apa jawabannya keren loh. Itu jawaban tingkat dewa. Tidak menyangka Ibu kalau kelas 7 bisa memberikan jawaban secerdas itu ya, itu. Ya, Ibu memberikan apresiasi untuk kelompok 2. Hanya sayang suaranya itu lembut banget ya gitu, kurang terdengar jelas oleh teman-teman yang lain. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 yuk. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mandela. Di sebelah kanan saya ada dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Cipta. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami mengamati suatu kelompok. Iya, kelompok 4 ya. Ya, lanjut. Baginya ada seseorang yang tidak peduli atau tidak peka terhadap orang sekitar yang membutuhkan tempat itu, yaitu ibu hamil dan penyandang disabilitas. Menurut kelompok kami di gambar ini termasuk melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama, norma apa yang dilanggar? Yaitu norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari adat istiadat, budaya atau tradisi setempat. Dan norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk berupa suara hati yang berasal dari hati nurani. Yang kedua, mengapa seseorang bisa melanggar norma tersebut? Karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan norma kesopanan ini. Antara lain yaitu faktor lingkungan, teman bermain, media informasi, dan pola pikir remaja itu sendiri. Yang ketiga, apa sanksi yang akan didapatkan dari pelanggaran norma tersebut? Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan mendapat sanksi seperti kecelakaan atau ujian. Tidak disenangi oleh masyarakat, tindak pembinaan bisa juga dikembalikan.
Dan sanksi norma kesusilaan yaitu rasa menyesal bagi yang melanggar dan ditujukan oleh masyarakat. Yang keempat, bagaimana caranya sehingga seseorang yang melanggar norma tersebut tidak melakukannya lagi? Menegurnya dengan baik agar tidak mengulangi hal yang sama. Yang terakhir, apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Sebelum kami akhiri presentasi kali ini, kami akan mempersilakan kelompok lain untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sebelum bertanya kita berikan dulu ya. Kok semangat banget tuh pengen tanya, saya tanya gitu kan. Oke, tadi gambar apa yang diamati? Ayo, tuh gambar apa coba? Coba, gambar apa itu? Gambar apa? Gambar lagi di apa sih itu? Di mana sih itu gambarnya? Di dalam kereta. Kenapa tuh? Tidak mau memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan. Ada berapa orang di sini yang membutuhkan? Dua. Siapa saja itu? Ibu hamil dan penyandang disabilitas. Apa dia itu? Kakinya yang sakit ya, jadi menggunakan tongkat. Ibu hamil, mentang-mentang ibu hamil boleh diprioritaskan tempat duduk, tapi jangan pernah kamu misalkan mau naik kereta takut gak dikasih duduk gitu, kemudian pura-pura hamil gitu ya, dibuat perutnya gitu gendut biar